hidrolisis. Oke, karena kemarin kalian sudah mempelajari asam basa, ini tidak jauh dari teori fisika. Oke, langsung saja. Nah, di sini pada hidrolisis garam, nah, ibu itu menyiapkan garam dan sabun cuci piring. Nah, di sini dari berdasarkan percobaan yang nanti akan kita coba, apakah benar nanti itu cuka akan berwarna menjadi kuning muda, garam berwarna menjadi kuning, dan selai akan berwarna menjadi merah kecoklatan ketika dicampurkan dengan kunyit. Nanti kita lihat ya, apakah itu benar sifatnya akan asam, netral, atau basa. Selanjutnya, oke, nah di sini sebelum masuk ke praktikum kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu hidrolisis garam. Nah di sini ibu jelaskan sedikit bahwa hidrolisis itu berasal dari kata hidro dan lisis, yang dimana hidro itu air dan lisis itu adalah air. Nanti di sini kita akan memakai kunyit sebagai pengurang. Lalu, nah hidrolisis garam itu apa sih? Hidrolisis garam itu ada reaksi antara ion garam dengan air yang menghasilkan ion H+ atau OH-. Nah, sehingga mempengaruhi pH pada suatu larutan. Misalkan pada larutan garam kan ada senyawa Na dan CH. Jika dicampurkan itu nantinya akan menjadi netral karena terurai ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini itu pada hidrolisis garam, sebelum kita masuk, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dari hidrolisis. Di sana ada asam basa. Jika asamnya kuat, basanya kuat, maka nanti pada sifat aluminiumnya akan bersifat netral. Karena apa? Karena keduanya sama-sama memiliki sifat yang sama. Lalu jika asamnya kuat terus basanya lemah, dan nanti sifat larutannya akan asam sama apa? Karena sifat larutannya lebih kuat. Paham sampai sini? Selanjutnya di sana ada asam lemah dan basa kuat. Nanti sifat larutannya diurai akan basa. Bagaimana jika asam lemah atau basa lemah? Ini nanti akan masuk kepada suatu pertemuan yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Itu bergantung pada bahan dan kabin. Oke, selanjutnya ibu akan menggambarkan terlebih dahulu gambaran asamnya bahwa reaksi di sini ada reaksi hidrolisis. Di sini itu yang pertama contohnya ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya ada NaCl menjadi NaH+ ditambah jadi cermin. Nah, nanti akan terurai menjadi hidrolisis NaH+ ditambah H2O reaksi kembali menjadi NH3 ditambah nanti yang akan menghasilkan H+ yaitu larutan bersifat asam hidroksi. Itu contoh yang kedua itu garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya ada CH3COONA jadi CH3COONin ditambah Na+ yang berhidrolisis nanti akan menjadi CH3COONin ditambah
kalau asam bersih dan sama juga sih. Oke. Nah, saya praktikum kesimpulan apa? Tapi udah di yang sebelumnya udah ada itu ya kemarin. Yang belum ya? Oke. Ya, sambil nunggu. Oke, setelah melakukan praktik tadi, oke, ibu sudah memberikan gambaran soal yang akan dikerjakan dalam bentuk individu. Silakan sekarang kalian kerjakan. Sudah ibu bagikan, silakan bersiap secara waktu, ibu kasih waktu selama 10 menit.
Oke, sekarang kalian sehat, amati selama 1 menit. Apakah ada perubahan dan setiap harapan yang kalian Oke, sudah terlihat ya perubahannya. Oke. Ya. Nah, oke. Yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa kunyit dengan garam itu warnanya sama dengan kunyit yang biasa ya. Berarti ini sifatnya apa? Asam atau netral? Netral. Oke, kalau yang ini silahkan lihat. Oh, lebih cerah. Nah, ini sifatnya apa? Asam atau netral? Sifatnya apa? Karena aku sudah punya tadi ya.
Oke, baik. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, jadi di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari praktikum kita tadi atau ini? Kesimpulannya sudah tertera yang bacanya? Saya itu apa? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, hidrolisis garam adalah reaksi garam dengan air. Oke. Kemudian tidak semua garam bersifat netral dan sifat larutan garam bergantung pada kekuatan asam dan basa pembentuknya. Oke. Terus setelah itu, oke. Hidrolisis garam dapat mempengaruhi pH larutan. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan menulis sebentar ya Pak. Di sini punya beberapa soal yang nanti kalian jawab secara bersamaan. Apakah jawabannya itu benar atau salah? Oke, masuk pada soal yang Oke, berdasarkan tadi praktikum yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Apa menurut kalian jawabannya apa? A, B, atau C, atau D? B itu B. Oke, apakah benar? Kenapa B? Oke, langsung aja ya. Jawabannya adalah B. Kamu dari sangat Oke, lalu lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Oke, itu tentukan sifat larutan dari garam berikut. Oke, yang ada di tulisannya NaCl dan apa itu? Jawabannya A, B, C atau D. Ayo, siapa yang bisa? Contohnya dari satu dulu. Oke, ini kita lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah A. Kenapa jawabannya A? Kita lihat NaCl itu sifatnya netral. Karena perpaduan dari sini apa? Ada Cl. Sama-sama kuat gitu. Lalu kalau NaCl itu adalah asam konjugasi. Kalau kita lihat A itu adalah basa konjugasi. Setelah itu lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah ini pertanyaan terakhir. Diketahui larutan NaCl sama dengan 1 kali 10 mengatakan apakah lebih bersifat asam atau basa? B. Basa. Oke. Mari kita lihat jawabannya adalah C.